Shalom and welcome August 1st, 2021. Wow, setengah tahun udah kita lewatin di 2021 ini. Dan kami harap Bapak Ibu Jemaat Tuhan tetap semangat. Ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan youtube.com/NWI Church. Di sini kita bergabung dengan keluarga besar Gereja New Wine International Church. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami akan mengadakan perjamuan kudus atau Holy Communion yang langsung akan dipimpin oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Jangan lupa untuk siapkan perlengkapan perjamuan kudus Anda di rumah. Kami juga menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk mengikuti 2 akun media sosial kami di Instagram dan juga di Facebook untuk mengetahui kegiatan gereja dan segala laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas gereja, termasuk mengelola kepercayaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika Anda merasa nyaman dengan gereja ini, Anda ingin bermitra, berkontribusi lewat ladang Tuhan melalui gereja NWIC, silakan mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Saya ingin mengingatkan kegiatan gereja minggu ini sudah cukup padat. Dimulai dari hari Selasa. Ada program lebih dalam lagi yang ditayangkan secara langsung jam 8 malam di akun Instagram gereja @NWIChurch. Di sini Bapak dan Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut lagi tentang tema khotbah yang dibawakan di hari Minggunya. Kemudian ada Bible Study yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom, dan Connect Group yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, yaitu di hari Kamis. Catat tanggalnya, yaitu 12 dan 26 Agustus 2021 jam 8.30 waktu Indonesia Barat, juga lewat Zoom. Hari Jumat jam 7.30 live worship at home bersama dengan Robert dan Lea Sutanto, dan itu disiarkan di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Belum sampai di situ saja selesainya, ada kelanjutannya. Ada yang namanya Bible Study for Married Couples yang dinamakan The Sacred Marriage lewat Zoom di hari yang sama, hari Jumat jam 9.30. Pas banget, habis memuji menyembah Tuhan, lanjut untuk pasangan yang menikah ikutan Bible Study ini. Kemudian ada juga NWIC Single Class. Pakai hashtag nih, tagar Set Night Favor. Ya, anak gaul harus ikutan ini. Hari Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Dan kelas ini diperuntukkan bagi individual dan sudah pernah mengikuti kelas Bible Study atau Blesses. Ya, catat itu baik-baik. Ada syaratnya kalau mau ikutan. Kemudian buat yang perempuan bisa mengikuti Ladies Bible Study and Discipleship Class yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Catat linknya atau tautannya, segala registrasi Anda bisa dapatkan lewat direct message atau DM di Instagram @NWIChurch. Buat jemaat Tuhan yang mau menyampaikan persembahan, persepuluhan, juga segala donasi melalui gereja, Anda bisa sampaikan lewat nomor rekening yang tertera di layar. Termasuk program untuk meringankan beban saudara-saudara kita di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu program Rp5.000. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mencantumkan kode unik di depan nominal yang akan Anda transfer, dan nominalnya maksud saya di belakang ya. Ya, di belakangnya bukan di depannya, yaitu 019. Misalnya mau transfer 100.000 di belakangnya ada 019. Oke? Dan Bapak Ibu sekalian juga kami mau ngasih tahu bahwa ini adalah kali ke-33 kami menyampaikan bantuan dari Bapak Ibu berupa kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari dari setiap orang yang terdampak. Ya, mulai dari sembakonya ada, kemudian di sana juga ada vitamin, buah, masker, dan lain sebagainya. Ada muncul di layar saat ini, dan Anda juga bisa lihat laporan lebih lengkap lagi di media sosial gereja. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala kebaikan hati, kemurahan hati yang Anda tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Dan saat ini kantor sekretariat gereja juga masih melakukan kerja dari rumah atau work from home, tapi kami tidak berhenti untuk melayani Anda. Tentunya untuk jam operasional ada ketentuannya, namun Anda tinggal menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibu Sylvia akan dengan senang hati melayani Anda. Apapun, baptisan,
penyerahan anak, kemudian pelayanan-pelayanan lain termasuk konseling akan dilayani. Dan di akhir pengumuman ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan bepergian ke rumah untuk menghindari kerumunan di luar sana. Ingat, masa PPKM darurat masih akan terus diperpanjang oleh pemerintah sementara ini sampai tanggal 2 Agustus besok. Bertahan dong, 1 hari lagi bisa ya. Entah nanti mau diperpanjang atau enggak ada masalah. Yang penting kita jadi bangsa yang taat dan disiplin. Cuci tangan sesering mungkin dan gunakan masker kemanapun Anda bepergian. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita akan masuk dalam sesi memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kesehatan, berkat kelimpahan, berkat penyertaan dan perlindungan yang kami terima sampai hari ini. Kami baik-baik saja, meskipun keadaan sekeliling kami tidak begitu baik Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Di hari Minggu yang indah ini, terima kasih kami diberi kesempatan untuk beribadah, berbakti kepadamu Tuhan. Izinkan kami untuk menerima firman-Mu dan juga izinkan suara kami dipakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkuasalah di hati kami, dimanapun kami berada saat ini mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom New Wine Church, senang bisa bertemu kembali. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan dan kesembuhan. Amin. Di saat ku lemah, tiada berdaya, kegalauan penuhi hatiku. Ku dengar suaramu lembut membisikkanku, marilah datang dekat kepadaku. Di saat ku lemah, tiada berdaya, kegalauan penuhi hatiku. Ku dengar suaramu lembut membisikkanku, marilah datang dekat kepadaku. Di hadirat-Mu ada kekuatan, di hadirat-Mu ada pengharapan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, jawaban yang sempurna. Di saat ku lemah, tiada berdaya, kegalauan penuhi hatiku. Ku dengar suaramu lembut membisikkanku, marilah datang dekat kepadaku. Di hadirat-Mu ada kekuatan, di hadirat-Mu ada pengharapan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, jawaban yang sempurna.
In your presence, there is strength. In your presence, There is hope. there is hope. In your presence, In your presence, healing flows. In the presence of the Lord. In your presence, there is strength. In your presence, there is hope. In your presence,
God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Father, you are the God that healeth thee. We believe, God, you will heal and mend. It is your power that can heal us, and you alone can restore our soul. We found our rest in your unchanging grace. We found our comfort, our peace in you, God. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Let's sing together. You are the God that healeth thee. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. My God, you are the God that healeth thee. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, you are my healer. Jesus, you are my healer. Amen. Jesus, you're my provider. Jesus, you're my deliverer. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Yes, you are. You gave your life to set me free. You gave me life abundantly. And now I give you all my life. Jesus, you are Lord. Jesus, you are.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dalam kasih Tuhan bersama dengan New Wine International Church, the online service. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih untuk semua umat-Mu yang berkumpul dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan bahkan menumbuh kembangkan kami di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati, urapi kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan apa ku balas cinta-Mu? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, perbarui hidupku. Darah-Mu menyucikan setiap dosaku. Dengan apa ku balas cinta-Mu? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, perbarui hidupku. Darah-Mu menyucikan segenap dosaku. Di Kalvari Kau mati gantiku. Di Kalvari Kau nyatakan cinta-Mu padaku. Tak ternilai korban-Mu, derita sengsara-Mu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin berbicara mengenai sebuah seri yang baru untuk bulan Agustus ini, yaitu Liberty, merdeka. Saya berbicara hari ini tentang merdeka dari apa, sesuai dengan judul khotbah saya. Kata merdeka ini sangat menarik karena artinya dibebaskan, dilepaskan, hidup di dalam kebebasan. Seperti demikian. Kebebasan yang apa? Kita perlu mengerti hal ini. Merdeka dari sin, death, and hell. Merdeka dari dosa, kematian, dan maut. Sebuah ayat yang indah yang mengatakan bahwa di dalam kitab Roma 6 ayat 23 yang menggambarkan tentang dosa dan tapi juga menggambarkan tentang penebusan. Bagaimana kasih karunia Tuhan begitu indah dan luar biasa, lebih besar dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sekalian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di terjemahan Amplified Bible yang paling dekat dengan King James Version, di dalam bahasa Inggris dikatakan gift of grace to believers. Jadi grace to believers. Kehidupan anak Tuhan atau kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang senantiasa bertumbuh. Banyak dari kita yang mempunyai latar belakang Kristen atau mengenal Kristen, tetapi ketika kita berbicara pertumbuhan, yang kita sering kali dengar adalah kita tidak terlalu mengerti, tapi kita menerima dengan iman saja semua yang diajarkan oleh gereja, demikian. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah di sini. Hari-hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang apa arti pertumbuhan itu. Pertumbuhan rohani kita. Karena itu selama beberapa bulan terakhir ini kita banyak berbicara mulai dari Trinitas, lalu kemudian sampai bulan lalu mengenai repentance, pertobatan, dan bulan ini berbicara tentang kemerdekaan. Dan terus kita akan secara bertema untuk jemaat New Wine International Church, kita akan melihat ada sebuah pergerakan pertumbuhan rohani dan sampai akhir tahun dan tahun depan, saudara.
seterusnya. Jadi setiap bulan kita akan mempunyai tema. Ada sebuah cerita tentang 2 ekor raja wali, saudara. Ini berbicara tentang pertumbuhan kita, saudara. Suatu ketika seorang raja diberikan 2 ekor raja wali oleh seorang syekh kaya dari Arab. Dan tentu saja raja ini senang karena 2 raja wali ini ternyata masih remaja dan masih muda, saudara. Burung ini begitu memukau dan begitu luar biasa. Raja ini begitu senang, lalu dia memanggil pelatih pelatih burung ini yang paling terkenal di negaranya dia, untuk di kerajaannya dia, untuk mengajarkan 2 raja wali ini untuk terbang. Raja wali yang pertama kelihatan bergairah dan kelihatan bersemangat dan sedikit-sedikit mengeluarkan suara pekikan yang luar biasa sehingga orang dibuat kagum dan dibuat kaget dengan pekikannya. Tetapi raja wali yang kedua muram dan lebih banyak berdiam dan lebih banyak menunduk seperti demikian. Nah, raja ini memperhatikan hal ini, bertanya kepada pelatihnya, pelatih burung ini, dikatakan, kenapa 2 raja wali berbeda? Lalu pelatih burung ini berkata, saya akan membawa mereka mengajarkan burung-burung ini untuk terbang. Dan ketika mendapat kabar burung yang pertama begitu terbang dengan bagus, dengan luar biasa bisa terbang, raja ini bertanya bagaimana keadaan dengan burung yang kedua? Lalu yang pengajar burung ini berkata ada masalah ini dengan burung yang kedua. Ternyata setelah saya meneliti, kaki daripada burung yang kedua ini, telapak kakinya itu ternyata diikat oleh benang besi atau tali besi yang kecil sekali, hampir tidak kelihatan, lalu diikat ke dahan pohon yang diberikan bersama-sama sebagai hadiah tersebut. Jadi raja wali yang kedua ini rupanya berusaha untuk melepaskan dari tali tersebut atau tali besi tersebut, ternyata tidak bisa. Sehingga mengakibatkan luka-luka pada kakinya, tetapi tetap tidak bisa terlepas. Rupanya ini mungkin yang membuat raja wali ini menjadi murung dan menjadi raja wali ini menjadi seperti tidak berdaya demikian. Lalu pelatih burung ini berkata, saya berusaha untuk melepaskan dengan pelan-pelan sekali. Karena ternyata cukup dalam tali besi itu dimasukkan ke telapak kakinya daripada burung tersebut, sehingga saya harus berhati-hati, perlu waktu dan hati-hati. Namun begitu setelah lepas, lalu saya mulai membawa dia keluar dan menerbangkan dia. Dan raja wali ini terbang dengan begitu luar biasa sambil memekik dengan begitu keras. Dan naik terbang tinggi dan dia terbang. Dan begitu luar biasanya sampai sang pengajar burung ini begitu kagum akan kekuatan daripada burung raja wali yang kedua ini. Bapak Ibu sekalian, saya percaya gambaran tentang anak-anak Tuhan adalah seperti pada burung raja wali. Burung raja wali ini berbicara tentang rohani dan tentang anak-anak Tuhan. Nah, di dalam raja wali yang kedua ini, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang sangat menarik yang kita ingin bahas. Itu berbicara tentang ikatan. Kristus datang untuk apa? Kristus datang untuk memerdekakan kita dari penjajah kita. Seperti pada burung raja wali yang kedua tersebut, ternyata kakinya terikat. Dan keterikatan itu membuat raja wali tidak bisa terbang, tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Segala potensi dia untuk bisa terbang tidak bisa karena dia terikat. Segala yang dia mau lakukan tidak bisa karena dia terikat. Dan pada dasarnya dia tidak bisa melihat karena letaknya ada di bagian bawah kaki atau di telapak kakinya. Dia berasa sesuatu mengikat tetapi dia tidak tahu apa yang mengikat dia itu. Perlu seorang pelatih burung untuk melepaskan. Kristus datang untuk membebaskan kita dari penjajahan. Penjajahan yang mengikat kita. Kita dijajah dosa, banyak orang yang tidak bisa lepas. Addicted to macam-macam, ada drug, ada alkohol, ada seks. Bermacam-macam hal ini menjadi satu masalah yang biasa yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Kalau seharusnya kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terbang seperti pada burung raja wali. Kekuatan potensi yang Tuhan berikan kepada kita adalah begitu bagus dan begitu luar biasa. Di mana kita bisa bertumbuh, berkembang secara rohani. Tetapi dosa menghalangi kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu Tuhan perlu turun tangan. Dan kita butuh pertolongannya memang.
agar bisa bertumbuh kuat seperti pada burung Raja Wali, terbang tinggi. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan, iya Pak, saya butuh pelepasan, doa pelepasan. Beberapa tahun yang lalu kata deliverance atau pelepasan ini menjadi terkenal karena ada banyak orang yang melakukan pelepasan dan dilepaskan dan sebagainya. Memang orang-orang tertentu yang mempunyai latar belakang yang agak gelap dan gelap sekali memerlukan pelepasan. Tetapi pelepasan itu bukan sesuatu yang menjamin untuk kita bisa bertumbuh. Artinya secara otomatis tidak. Karena pelepasan itu hanya satu cara untuk membebaskan kita sehingga kita bisa belajar, bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Beberapa orang salah mengerti, mereka berpikir bahwa doa pelepasan itu adalah kunci pertumbuhannya. Sehingga setiap kali dia berbuat dosa, dia dilepaskan. Berbuat dosa, minta dilepaskan. Berbuat dosa, minta dilepaskan. Dan itu adalah pengertian yang tidak betul, saudara. Memang untuk orang tertentu pelepasan perlu, saya ulangi. Tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan kita, rohani kita. Bagaimana kita bisa mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan. Saya senang sekali di New Wine International Church ini terjadi sebuah perubahan yang luar biasa dari tahun-tahun yang lalu, saudara. Itu sekarang mulai ada Bible study, ada permuritan, ada Bible study untuk wanita, lalu ada connect group, cell group di mana bertumbuh dengan it's so amazing dan begitu luar biasa. Kalau saya melihat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sebelum pandemi, maka ini terjadi suatu kehausan yang luar biasa. Dan saya percaya ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Melihat pertumbuhan rohani dari berbagai macam jemaat yang bertumbuh melalui Bible study, melalui connect group. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan, banyak orang berkata bahwa kalau misalnya sudah terjadi pelepasan, sudah terjadi pertumbuhan. Kalau misalnya kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Di dalam kitab Roma 6 bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus atau the gift of grace. Berarti nanti ada banyak orang yang berkata, ya udah kalau gitu saya berbuat dosa aja sekarang, nanti kan gift of grace akan mengampuni saya dan sebagainya. Ada satu ayat yang sangat menarik saya ingin membacakan buat kita sekalian, karena di dalam ayat ini dikatakan dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Apa sikap kita untuk menghadapi keinginan berbuat dosa lagi? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, maksudnya Kristus ya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikiannya hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk mati bagi dosa. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Untuk mereka yang terikat, yang sudah dilepaskan, pesan firman Tuhan mengatakan adalah kamu telah mati bagi dosa itu. Jadi kalau kata mati sudah tidak hidup. Mati bagi dosa itu. Tidak ada perasaan, tidak ada keinginan dan tidak ada gairah sama sekali. Mati. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidupnya sudah bukan lagi untuk berbuat dosa, tapi hidupnya adalah bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mengapa hari ini kita berbicara tentang hal demikian? Karena dosa memiliki konsekuensi yang berat. Karena upah dosa adalah maut. Dosa adalah hutang dan kita tidak bisa bayar dengan kebaikan. Tidak bisa lepas dari dosa, kematian, dan neraka. 3 kata ini yang membuat orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, mereka jatuh lagi, dan mereka kembali lagi pada kubangan yang sama. Dosa, dari dosa membawa kepada kematian. Dan kematian membawa kepada neraka, saudara. Karena upah dosa adalah maut, Alkitab menggunakan kata upah atau gaji, sesuatu yang patut diterima.
Seperti orang kerja 30 hari di akhir bulan pasti akan menerima upahnya atau gajinya. Nah, dosa ini seperti demikian, saudara. Jadi ketika seseorang berbuat dosa terus menerus, nanti dia akan menerima upah. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Alkitab tidak berbohong. Alkitab mengatakan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan yang sebenarnya. Roma 6 ayat 20 dan 21 mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ini sangat menarik. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Upah dosa dalam maut, kematian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kata bebas dari kebenaran ini artinya kamu mati bagi kebenaran. Artinya kamu menolak kebenaran itu. Bebas dari kebenaran karena kamu hidup di dalam dosa. Sehingga tidak ada satupun kebenaran yang masuk ke dalamnya yang menyadarkan. Karena kamu hamba dosa. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Yaitu maut atau kematian. Namun Bapak Ibu sekalian, Yesus datang untuk kita. Keselamatan sudah dibayar lunas. Nanti sebentar ketika kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin ajak, ini adalah titik kulminasi daripada firman Tuhan hari ini. Adalah perjamuan kudus, kita ingat bahwa keselamatan sudah dibayar lunas. Pernah nggak kita pergi ke restoran, lalu ketika kita udah pesan makanan banyak untuk keluarga kita makan, lalu begitu kita mau bayar, ternyata sudah ada orang lain yang bayarin. Dibayar lunas. Karena tidak mungkin orang ngebayarin, saya bayarin separuh deh, biarin yang makan itu bayar separuh lagi. Tidak. Yesus demikian, dia membayar lunas. Sesuatu yang kita tidak bisa lakukan dengan berbuat baik dan sebagainya, tapi Yesus sudah mati dan dia membayar dengan lunas. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sangat menarik sekali kata menghapus di sini di dalam terjemahan aslinya, yaitu memikul dan melunasi. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia memikul salib. Ketika dia jalan menuju Golgota, dia memikul salib. Itu adalah dosa-dosa dari setiap umat Tuhan. Dosa-dosa daripada saudara-saudara kita sekalian. Dan dikatakan melunasi. Dengan dia mati di kayu salib, dia melunasi semua. Menebus dosa kita. Bapak Ibu sekalian, arti kata keselamatan begitu dalam. Ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan yang besar. Ketika saya berjalan bertumbuh di dalam iman Kristen 40 tahun, sudah 40 tahun ini saudara, saya melihat bagaimana di dalam setiap situasi. Ketika saya berjalan dalam lembah kekelaman, ketika sedang jatuh bangun, Tuhan berada di sana dan Tuhan memberikan peringatan terus, ingatan terus. Ingat, dosamu sudah dilunasi. Ingat, kasih karuniaku lebih besar daripada dosa. Ingat, segala sesuatu bahwa aku lebih mengasihimu lebih daripada yang lain. Ingat, kata ingat itu saudara. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, ingat saudara ya. Maka semua orang menyambutnya dengan kata-kata Hosana. Saudara tahu arti kata Hosana? Bukan hanya sekedar kita menyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Puji-pujian, pengaguan. Tapi kata Hosana artinya adalah save us Lord. Tolong kami Tuhan. Ketika kita berkata pada Tuhan, Hosana, tolong kami Tuhan.
Mazmur 118 ayat 25 mengatakan bahwa, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Keselamatan, safe. Bapak Ibu sekalian, buat setiap daripada kita yang mungkin hidup di dalam perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Tadi saya berkata ada dosa drugs, ada alkohol, orang-orang yang tidak terjerat, terjajah oleh drug, alkohol, dan kemudian seks dan sebagainya. Bapak sekalian ingat bahwa pada akhirnya Tuhan akan menang, saudara. Tetapi kemenangan Tuhan itu ditentukan oleh kesungguhan hati saudara untuk berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada jalan Tuhan, atau datang kepada jalan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, Dia ingin menempatinya. Roma 5 ayat 20-21 mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bapak Ibu sekalian, dimanapun posisi apapun yang sedang Anda rasakan, Anda berada, ingat, dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Don't look at the sin you might be in, but remember, God's grace is bigger than your sin. Kematian Yesus memerdekakan Anda. Seperti rantai halus dan kuat yang mengikat kaki Raja Wali tersebut. Ternyata rahasia harus diangkat telapak daripada Raja Wali tersebut, lalu dilepaskan perlahan-lahan tali besi itu satu persatu. Bapak Ibu sekalian, mari kita terbuka kepada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, aku ingin datang kepadamu. Kasih karuniamu biarlah berlimpah-limpah dalam hidup saya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Semua sudah dilunasi di kayu salib. Ingat pengorbanan Yesus buat saudara-saudara saya. Ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala dosa, perbuatan yang dilakukan. Mari datang, hampiri Dia. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau datang. Aku mau mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga aku terhindar dari jerat musuh tersebut. Aku ingin belajar pada Engkau sehingga aku menjadi menang atas segala kelemahan-kelemahan yang aku lakukan selama ini. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara. Sebelum apa ku balas cintamu, dengan apa ku balas kebaikanmu, pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku, darahmu menyucikan setiap dosaku. Dengan apa ku balas cintamu, dengan apa ku balas kebaikanmu, pengorbananmu Tuhan perbarui hidupku, darahmu menyucikan
lunak dosaku. Di Kalvari kau mati gantiku. Di Kalvari kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami ingin selalu mendekat kepadamu Tuhan, agar kami meninggalkan hidup yang lama, agar meninggalkan semua jatuh bangun, kekurangan dan kelemahan kami, karena kami ingin memfokuskan diri ke depan, memandang kepada Engkau Tuhan. Kami seolah-olah seperti Raja Wali yang kedua yang sedang dilepaskan satu persatu tali besi tersebut, dosa-dosa tersebut ya Tuhan, agar kami bisa terbang tinggi dan mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami dan digenapi Tuhan. Dan Bapa, terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. I will embrace this. Aku akan menerima ini semua, akan memeluk ini semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kasih karunia, your grace is greater than my weakness, than our sin. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan setiap daripada kami yang sedang mempersiapkan diri dan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, yang sedang mempersiapkan roti dan anggur, agar kami bisa siap, walaupun dengan biskuit ataupun dengan jus ataupun dengan teh ataupun dengan simbolis-simbolis yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya perjamuan kudus ini betul-betul perjamuan kudus menjadi titik balik untuk kami lebih mendekat kepada Tuhan dan ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagi mereka yang lemah di rumah sakit, mari sama-sama. Mereka yang diizinkan, diperbolehkan mengambil perjamuan kudus, mari kita mengambil perjamuan kudus, lalu kita akan berdoa setelah itu. Untuk doa untuk kesembuhan dan doa untuk pemulihan, untuk kebutuhan setiap daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang sudah mempersiapkan atau yang sedang mempersiapkan atau yang sudah siap, mari kita angkat roti atau biskuit di tangan kanan Anda. Saya mendapat ayat yang luar biasa bagus saudara di sini, kebetulan ayat 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Betapa luar biasa sesuai dengan apa yang saya khotbahkan hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kiranya Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali bahwa this is the cup of blessings. Ini adalah cawan yang luar biasa yang memisahkan hari ini dan masa lalu. Bahwa hari ini dan seterusnya kami akan mengikut Tuhan
dan ingat terus akan pengorbanan Yesus untuk kami sekalian. Dan juga bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan, kita ingat kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Mari kita minum perjamuan kudus ini dan biarlah aliran kuasa kesembuhan itu mengalir ketika kita minum anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di Kalvari Kau mati gantiku. Di Kalvari Kau nyatakan cintamu padaku. Tak ternilai korbanmu, derita sengsaramu, semua lunas sudah di atas Kalvari. Ini doa kami untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit yang sedang dalam kelemahan. Terlalu banyak teman-teman anak-anak Tuhan, keluarga Kristen yang dimana mereka sedang terbaring, sedang terkena, yang sedang isoman, yang sedang sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang sedang menantikan kamar dan sebagainya, menantikan obat dan sebagainya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau melawat mereka, menjamah mereka satu persatu, dan kami tahu bahwa tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, menumpangkan tangan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar masing-masing daripada kami boleh menerima kesembuhan. Masing-masing daripada saudara-saudara yang sakit boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Anggota tubuh yang lemah, pernafasan yang tadi sesak, diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Paru-paru yang tadi memutih diberikan kuasa Tuhan sehingga kembali normal. Tekanan darah kembali normal, kekuatan tubuh kembali normal, imun yang menjadi kuat. Tuhan, kami berdoa semua kelemahan-kelemahan sakit pada badan, sakit pada kepala dan seluruh tubuh dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk berbagai macam sakit penyakit yang lainnya pun yang sedang diderita oleh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Kau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus yang sudah kami lakukan ini, kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, sebelum kita tutup, ada pengumuman. Hari Selasa depan, hari Selasa 2 hari lagi, kita akan bertemu di dalam tanya jawab, question answer, acara lebih dalam lagi. Jam 8 malam. Jangan lupa jam 8 malam di IG Live New Wine International Church, NWI Church. Bapa, terima kasih untuk ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk semua daripada umat-Mu yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menjawab semua doa-doa mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang tidak punya pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya Kau memberkati mereka di tempat pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka. Mereka kehilangan orang tua karena orang tuanya tiba-tiba meninggal karena COVID. Tuhan, kiranya Kau memberikan penghiburan kepada anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang menjadi penolong dan berkat bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat. Maka kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak-Nya Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu. Semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. See you next time.